Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih malih kalian Usdati wonten ing piwulangan basa Jawi. Dinten menika sehat-sehat sedanten nggih? Sehat-sehat sedanten? Paham nggak nanti kalau usada pakai bahasa Jawa? Paham. Nanti kita pakai bahasanya campur-campur nggih. Kadang nanti usada pakai bahasa Jawa, kadang pakai bahasa Indonesia gitu ya biar apa namanya sedikit agak apa ya kenal dengan bahasa Jawa. Karena memang pelajarannya bahasa Jawa harusnya juga pakai bahasa Jawa. Tapi usada juga merasa mungkin ada dari beberapa kalian kalau usada pengantarnya pakai bahasa Jawa, ada beberapa yang mungkin sulit untuk memahami ya. Jadi nanti usada pakai campuran saja, kadang bahasa Jawa, kadang bahasa Indonesia. Ngaten nggih? Ing piwulangan dinten menika kita badhe nyinaoni sesarengan babagan prastawa budaya. Nanging saderengipun kita wiwiti piwulangan basa Jawi ing dinten menika kanthi wawasan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Piwulangan ingkang angka setunggal inggih menika prastawa budaya. Enten sing sampun mangertos napa niku prastawa budaya? Enten sing sampun bikak BPD basa Jawine? Napa niku prastawa? Peristiwa budaya. Enggak. BPD basa Jawi halaman pinten nggih? Halaman pinten? 175. Nah, 175 kalau dalam bahasa Jawa gimana? Ada yang tahu? 175. 175 itu bahasa momonya, kalau bahasa kromonya gimana? Ada yang tahu? Suaranya putus-putus. Suaranya sadar putus-putus atau enggak ini, Dek? Ada yang putus-putus. Putus-putus enggak? Enggak, Enggak, lancar. Sampun nggih, BPD-nya sampun nggih. Wonten ing halaman 178 gangsal. Itu kalau dikromokke. Nek ngopone 175. Nek bahasa Indonesiane 175. Ngoten nggih. Prastawa budaya. Coba enten sing pengen apa namanya? Menyampaikan dulu. Apa itu prastawa budaya? Apa itu prastawa budaya? Ada yang tahu? Kalau di bahasa Indonesia ini jadi apa, Dek? Prastawa budaya. Peristiwa budaya. Yang kang wis dadi kebiasaan ing masyarakat. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa dikatakan sebagai tradisi ya, tradisi atau adat istiadat. Khususnya yang nanti yang akan kita bahas itu yang ada di Jawa Tengah. Ana sing ngerti prastawa budaya ing Jawa Tengah contohnya napa ya? Tuladhane napa mawon? Tedak Siti. Tedak Siten, napa meleh? Mitoni. Tony, napa meleh? Ada lagi? Kiraman. Sampaikan tidak Siten, Tedak Siten, terus Mitoni, napa meleh? Kiraman. Apa? Kiraman. Siraman, napa meleh? Kalau yang di alon-alon itu namanya apa itu? Ada yang pernah Sekaten. di sana? Ya, sekaten. Sekaten itu juga peristiwa budaya atau prastawa budaya ya. Napa meleh? Itu yang ada di Solo. Ini yang umum Jawa Tengah. Selain itu apa lagi? Kalau yang Solo tadi ada sekaten. Apa, Dek? Yang di luar Solo ada yang tahu peristiwa budaya? Mungkin ada yang kakek atau neneknya dari daerah lain, tapi masih di Jawa Tengah ada peristiwa budaya yang selalu diperingati dan menjadi kebiasaan. Apa? Nyekar itu tradisi. Iya. Nyekar itu tradisi bukan? Kalau nyekar bukan tradisi. Kalau sadranan lah itu tradisi. Nyekar itu bagian dari sadranan. Nanti akan kita bahas semuanya. Tapi untuk pertemuan yang pertama hari ini yang akan kita bahas adalah salah satu contoh prastawa budaya ing Jawa Tengah inggih menika Tedak Siten. Ada yang pernah melihat upacara seperti itu? Mungkin atau dulu waktu masih kecil
adakan upacara seperti itu oleh orang tuanya? Ada nggak? Enggak. Atau mungkin saudara atau tetangga atau kerabat ada yang pernah menyelenggarakan upacara seperti itu? Palingan utiku dulu. Ya, Ustazah jelaskan dulu ya, Dik ya. Yang namanya peristiwa budaya adat istiadat itu kan berasal dari suatu daerah tertentu. Tentunya ada beberapa hal atau nilai-nilai yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita atau ajaran Islam. Jadi bagaimana kita harus bersikap, ya untuk budaya atau adat istiadat itu kita cukup atau perlu untuk memahami saja. Jadi misalkan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, bahkan ada syiriknya atau ada bid'ahnya, lah itu jangan sampai kita lakukan. Kita cukup tahu saja atau biar untuk menambah wawasan kita gitu, okay? Jadi nanti kalau kalian misalkan melihat atau mengalami sendiri ada sesuatu yang tidak sesuai dengan agama kita, jadi kalian juga tahu, paham gitu, nggih? Bukan berarti Ustazah mengajarkan untuk harus upacara tedak siten, enggak, tapi kita cukup untuk mengenal dan memahami budaya yang ada di Jawa Tengah dan umumnya di Indonesia, nggih. Ini sebelum kalian mempelajari BPD, Ustazah akan memberikan atau share video yang berhubungan dengan upacara atau tradisi utawa prastawa budaya yang ada di Jawa Tengah. Silakan nanti disimak, nggih. Nanti kita simak bareng-bareng. Sebentar, saya cari videonya dulu. Agak lama ini nanti videonya, sekitar 11 menit. Sebentar ya. Sudah terlihat? Simak dulu, deh. Nah, ngelah aku.
Us nggak ada suaranya, Us. Us. Nggak ada suaranya, Us. Gambarnya macet-macet. Us tidak ada suaranya, Us. Gimana? Tidak ada suaranya. Oh, nggak ada suaranya. Sebentar. Iya, Us. Gimana, Dek? Nggak ada suaranya? Tidak ada, Us. Ada, Us. Ada. Sebentar, berarti ada gangguan. Tapi bisa melihat prosesinya? Bisa, Us. Bisa, Bisa, ya. Us. Ya, nggih. Gini aja, ini karena kelihatannya ada gangguan. Sebentar. Sudah ada gambaran belum tentang upacara utawa tradisi budaya Tedak Siten? Sudah ada gambaran? Sudah. Sudah. Tadi sekilas kalau dilihat apa saja yang ada di situ, Dek? Yang di upacara Tedak Siten tadi apa saja? Kan tadi di awal video tadi di apa namanya diperlihatkan. Siraman. Kembang. Oh, ada kembang, ada apa lagi? Tanggal. Oh, ada tangga. Tangganya tadi dibuat dari apa? Ada yang tahu? Bambu. Hah? Tangga yang dinaikin si anak tadi terbuat dari apa? Ada yang tahu? Bambu. Bambu. Ya, terbuatnya dari tebu. Tahu tanaman tebu kan? Nah, itu yang dibuat di apa namanya tangga itu terbuat dari tebu, bukan bambu. Terus ada apa lagi? Yang diinjek tadi apa? Warna hitam. Oh, yang warna-warni tadi apa? Ada 7 warna tadi apa? Ada yang tahu yang diinjak tadi apa, Dek? Tidak tahu. Itu namanya jadah. Ada yang pernah makan makanan jadah? Tahu nggak jadah? Mau. Mau penting. Enggak perlu. Oh, bentuk. Ada yang pernah makan makanan jadah? Enak, Us. Apalagi digoreng, Us. Enak banget. Nah, jadah itu makanan Jawa ya yang terbuat dari apa? Ketan, beras Dari ketan. beras ketan sama kelapa. Itu tadi ada berwarna-warni, ada yang hijau, ada yang biru. Nah, itu juga termasuk perlengkapan atau uborampe yang ada di apa namanya di acara utawa tradisi Tedak Siten. Nanti Ustazah ulang lagi aja videonya. Untuk apa namanya bacaannya tentang Tedak Siten itu sudah ada di BBD kalian. Coba kita lihat ya biar ada gambaran lagi. Kalau tadi kan visual yang suaranya belum masuk, Ustazah minta maaf, nanti mungkin bisa kita ulang ya. Coba kita lihat di BBD kalian. Di halaman 175. Ampun dibuka. Ya, kita belajar dari situ nggih. Ada beberapa informasi atau ada beberapa kata-kata yang nanti bisa kita apa namanya perdalam pengertiannya. Halaman 175 sampun. Coba Ustazah pengen mungkin ada yang mau membacakan dulu satu paragraf sebelum Ustazah tunjuk. Ini sekalian kita belajar membaca apa namanya basa Jawa. Enten ingkang ya, monggo Mbak. Satu paragraf. Setunggal paragraf mawon. Nanti satu paragraf misalkan ada kata-kata yang sulit atau belum dikenal bisa ditanyakan dulu. Nanti baru masuk paragraf kedua. Gitu nggih. Monggo paragraf setunggal Mbak. Upacara ya. Enggak ya. Monggo. Tedak
utawa tedak siti iku adat Jawa kanggo bocah umur diarani Udara Indah karena daerah Jakarta tahu. itu apa namanya bahasa Jawanya? Apanya? Bahasa Jawa. Yang mana, Mbak? Yang utawa bahasa Jawanya apa, Us? Gini, kamu baca dulu, nanti setelah selesai membaca baru ditanyakan, ini artinya apa ya? Kok aku belum pernah baca kata-kata ini ya, aku belum tahu lah. Itu nanti ditanyakan setelah selesai membaca satu paragraf. Ngaten nggih? Coba diulangi meleh. Dipun baleni meleh. Paragraf setunggal. Tedak sinten utawa tedak siti iku salah siji upacara adat Jawa kanggo bocah umur 7 wulan utawa 68 upacara iki ing daerah liya ing Nuswantara uga ana. Contone sing diarani upacara injak tanah lan udun-udunan. Paragraf setunggal. Bacanya bukan tedak sinten ya, tapi tedak siten, gitu ya. Bukan, enggak ada n-nya, dibacanya tedak siten, gitu ya. Paragraf setunggal. Wonten sing ingkang tanglet tembung-tembung sing dereng dimangertosi. Apa nih apa, Us? 8. Ya, setunggal 8. Ada yang bisa menjawab sebelum Ustazah? 8 itu apa, Dek? 8 itu hitungan Jawa. 35 dino ya. Jadi bukan bulan tetapi hitungannya dihitung selama 35 hari. Itu namanya 8. Selapan berarti 35 hari. 28 berarti 70 dino. Biasanya kalau bayi-bayi di daerah Jawa ya, khususnya di Solo itu kalau ditanya tuh pirang 8. Lah, itu biasanya jawabnya 38, selapan gitu ya. Hitungannya 35 hari gitu nggih. Tapi ada juga yang menyampaikan bulan, tapi lebih seringnya kalau di daerah Jawa itu gitu tanyanya, ini bayinya wis pirang 8 lah, umurnya berapa hari seperti itu gitu nggih. 8 hitungan basa Jawa 35 dino. Enten meleh? Tanya apa Dek? Lan udun-udunan itu apa, Us? Udun-udunan itu meduk-medukan turun-turunan. Itu istilah. Oh iya. Enten meleh? Tadi ada yang tanya utawa, ada yang tahu arti utawa niku napa nggih? Tahu. Utawa itu atau nggih. Nggih, enten meleh? Paragraf setunggal? Atau. Ya, utawa itu atau. Paragraf setunggal sampun? Nah, niki paragraf kalih. Sinten ingkang badhe maosaken? Yo, karo sinau maca basa Jawa biar terbiasa. Sinten ingkang badhe maosaken paragraf angka kalih? Enggak usah ada tunjuk, siapa yang berani langsung raise hand. Ya, Mbak Umaira. Monggo. Asisten iku asale saka tembung tedak. Idak utawa mudun lan siten saka tembung sisi tegese lemah atau bumi. Upacara iki kanggo perlambang bocah sing siap-siap menjalani urip liwat tuntunan wong tuwa lan diselenggarake yen umur bocah wis 7/8 tahun 240 dino. Oke. Matur nuwun Mbak Umaira. 240 dino nek di basa Jawa ke dadi pripun, Dik? 245. Gimana? 245. 245. Ya, itu kalau dibaca dengan bahasa Jawa itu nggih. Harapannya nanti kalau ada angka, ada istilah-istilah tetap dibacanya menggunakan bahasa Jawa nggih. Jangan terpengaruh di bahasa Indonesianya. Paragraf kalih enten tembung ingkang dereng dimangertosi? Tembung napa? Enten boten? Tedak siten iku asale saka tembung tedak, idak utawa mudun.
lan siten saka tembung siti lah. Nek eneng wong jenenge siti iki berarti artine lemah ya, Dik. Ayo Ustazah, tegese lemah utawa bumi. Upacara iki kanggo perlambang bocah sing siap-siap jalani urip liwat tuntunan wong tua lan diselenggarakake yen umur bocah wis 78 utawa 200. Enten tembung ingkang boten dimangertosi? Paragraf kalih. Silakan ditanyakan ya, daripada nanti ketika belajar terus lupa, ini tadi artinya apa ya? Kok aku lupa ya? Tadi nggak tanya sama Us lah, gitu ya. Itu Jadi apa, kamu pegang pensil atau pen, nanti ditulis di sampingnya. Kalau ada kata-kata yang belum diketahui, apa Dek? Ada yang ditanyakan? Dalam? Tidak. Tidak. Tidak utawa idak itu sudah ada nggih. Tidak itu idak. Nidak itu loh kalau bahasa yang sehari-hari kita pakai nidak. Kalau perlambang, ada yang tahu arti kata perlambang? Upacara iki kanggo perlambang bocah sing siap-siap jalan urip. Nah, perlambang niku artine napa nggih? Tegese Lambang. Ya? Lambang. Apa, Dek? Perlambang itu pertondo ya utawa lambang, tanda gitu nggih. Kanggo tondo bocah sing siap-siap jalani urip. Sampun nggih, paragraf kalih sampun paham nggih isinya tentang apa? Saiki paragraf 3. Anak putra genti, tadi sudah anak putri 2 kali, sekarang anak putra. Monggo sinten ingkang badhe maosaken? Ayo. Ajar kendel. Gak usah malu nggih. Nanti misalkan pengucapannya kurang benar atau masih kurang tepat bisa dibetulkan. Paragraf 3 sinten ingkang wani? Saya Us. Ya, monggo. Upacara tedak sinten dianake amarga ana kapitanya masyarakat Jawa yang lemah kuwi duweni makna gaib lan dijaga Bathara Kala. Kanggo ngindari kedadian sing ora becik mula dianake upacara ngelanake. Lanjut, dibalik. Putri marang Bathara Kala minang sing omah anggone nglakoni upacara iku luwih becik miturut weton. Nggih. Matur nuwun Mas Sandaru. Paragraf 3. Coba dipahami dulu sambil mencari kata-kata yang mungkin belum tahu artinya. Weton itu apa, Us? Weton itu apa, Us? Nyalanya Ustaz. Maaf ya Dik ya, sinyalnya hilang sesaat. Paragraf 3 ada yang ditanyakan? Weton itu apa, Us? Weton kuwi ini loh Dik, misalkan Senin Pahing, Rebo Pon gitu loh. Kalau dalam bahasa Jawa misalkan laire wetone apa lah? Ada Pahing, ada Pon, ada Legi, ada Kliwon, nah, itu namanya weton. Pernah dengar kayak gitu? Pernah. dengar? Pernah. Di tanggalan atau di kalender itu biasanya ada Dek. Dino misalkan Selasa Pon. Lah, nanti bisa dilihat di kalender di rumah ya ada enggak? Biasanya tercantum di situ ada weton jenenge gitu ya. Ada lagi selain weton? Kapitayan tuh. Kapitayan kuwi kepercayaan. Ampun. Lah, ini tadi yang disampaikan Us ya. Ada sesuatu yang mungkin bertentangan dengan agama Islam ya, yang namanya apa namanya istilahnya keselamatan dan lain-lain itu siapa yang menentukan siapa Dek? Yang menjaga siapa? Allah ya, bukan Bathara Kala ya.
Makanya ini ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan kita, tapi nggak apa-apa ya, sebagai pengetahuan saja. Ini ya, yang di paragraf 3 ini ya. Jadi upacara tedak sitan kuwi dianakake kanggo tujuannya apa, Dek? Kanggo menghindari kejadian sing ora becik. Padahal kalau kita meminta keselamatan, tidak usah menggelar acara seperti itu ya, tinggal kita berdoa kepada Allah supaya diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya seperti itu. Jadi tidak usah pakai upacara-upacara yang seperti itu. Tapi ini cukup kita ketahui saja sebagai pengetahuan, nggih. Itu ya, kalau ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran kita agama Islam, gitu nggih. Sampun nggih paragraf 3 paham? Paragraf sekawan, sinten ingkang badhe maosaken? Masih ada 3 paragraf. Paragraf sekawan sinten? Mas Rahel, Mas Karel mungkin? Kalau nanti hurufnya salah nggak apa-apa ya, Us? Nggak apa-apa, kan juga belajar. Ustazah juga sama-sama belajar ini. Nah, juga masih ada kesalahan. Jadah pitung warna, yaitu ono mlangkah utawa ngidak jadah pitung warna kang direwangi ngidak dening ibu. Jadah ditata saka warna sing padha. Antena sing peteng iku kabeh lambang dene urip iku ora gampang. Nganti warna sing nanging kabeh alasan sing dirasake mengko mesti bakal ana dalan kang padhang temuju kamulyaan lan kasantosan. Nah, terima kasih Mas Karel. Mas Karel, ada kata-kata yang mau ditanyakan terus enggak? Ini tadi yang kita bahas ya, ada jadah itu tadi ya, yang warna-warni ya. Yang ada 7 warna tadi, ada yang merah, hijau, biru lah. Itu tadi yang ada di video tadi, nggih. Ada yang mau ditanyakan enggak, Mas Karel? Cari dulu kata-kata. Ada enggak? Jadi di video tadi diperlihatkan nggih, ada anak yang yang diupacarani mlaku ngidak jadah direwangi dening ibune. Lah dituntun utawa ditetap. Ya. Kamulian tuh apa? Apa, Dek? Kamulian. Kemuliaan. Nek kasantosan berarti kesejahteraan. Kemuliaan. Bahasa Indonesianya. Ada lagi? Itu apa? Apa, Dek? Dene urip. Dene. Kita baca komplit ya. Jadah ditata saka warna sing padhang. Tahu padhang ya? Padhang itu terang. Nganti warna sing peteng, sing gelap. Iku kabeh perlambang dene urip. Lah itu kalau di bahasa Indonesia kan, itu semua sebagai pertanda bahwa hidup iku ora gampang, ora mudah. Nanging kabeh alangan sing dirasake kang mengko mesti bakal ana dalan. Tetapi semua halangan yang dirasakan nanti akan ada jalan keluarnya. Itu kalau di Indonesia kan seperti itu, kurang lebihnya seperti itu, gitu ya. Jadi perlu ditranslatekan ini biar kita paham isi wacananya gitu nggih. Gitu Mas Karel. Ada lagi? Memang agak susah ya. Kalau bahasa Jawa itu hampir sama kayak bahasa Inggris jadi ya. Kalau kita tidak tahu translate-nya atau tidak tahu artinya juga memang harus ditranslatekan satu-satu gitu nggih. Sama halnya dengan bahasa Arab juga. Tapi kelihatannya lebih mudah bahasa Inggris ya daripada bahasa Jawa. Iya enggak? Karena lebih terbiasa mungkin dengan bahasa Inggris. Sampun paragraf sekawan, saiki paragraf gangsal. Sinten ingkang badhe maosaken? Monggo. Rodok dawa iki paragraf gangsal. Sinten ingkang wani utawa badhe maosaken? Putri lagi ya. Tadi Putri 2, Putra 2. Sekarang Putri lagi. Monggo sinten? Halo anak Putri. Mbak Amira Hasna. Oh ini ada yang resen. Oh ya Mbak Jauza. Monggo. Munggah Anda tebu Arjuna. Tebu iki palambang anteping kalbu. Supaya anggone nitih urip ning donya iki bakal mantep lan tebu Arjuna pralambang supaya
Anak sing munggah tebu iku bisa nduweni solah bawa kaya dene Arjuna. Kurungan iku pralambang urip ing donya iki ing jero kurungan diwenehi akeh dolanan lan ubarampe pagawean kayata kertas, gunting, petet lan liya-liyane. Dolanan utawa ubarampe pagawean sing dipilih dening anak iku kaya tanda besok bakal duweni pagawean mau. Ye, sampun paragraf gangsal. Coba dicari dulu, mungkin ada kata-kata yang tidak diketahui artinya. Nanti Ustazah jawab sebisa Ustazah, nggih. Ada enggak? Jadi apa? Munggah ondo itu bacanya ondo ya deh ya. Ondo itu kalau bahasa Indonesianya tangga itu ya ondo. Pernah lihat Naik ondo ya? tangga. Iya, Naik tangga. tangga. Munggah ondo tebu Arjuna. Ondo niku diarani ondo tebu Arjuna. Tebu iku pralambang anteping kalbu. Supaya anggone nitih urip ning donya bakal mantep lan tebu Arjuna pralambang supaya anak sing munggah tebu iku bisa nduweni solah bawa. Solah bawa apa ya solah bawa? Ada yang tahu solah bawa? Tingkah laku. Bawa itu perilaku, tindak tanduk. Nah, kelakuan apa namanya? Apa, Dek? Petet dulu. Oh ya, tadi Ustazah nyari-nyari petet belum ketemu ya, kita pending dulu ya. Ada gunting, kertas, petet itu mungkin juga semacam perlengkapan yang untuk pekerjaan itu ya, tapi Ustazah belum nemu itu ya. Kita pending dulu ya, petet nanti Ustazah sampaikan. Cari dulu di kamus bahasa Jawa. Ada lagi? Ada kata-kata yang sulit lagi selain itu? Wonten-wonten? Nah, berarti pun paham nggih. Ubarampe itu apa, Us? Ubarampe itu perlengkapan atau peralatan yang ada di apa namanya kegiatan atau di upacara kuwi mau. Ubarampe. Sampun? Sampun, Us. Oke, paragraf pungkasan atau paragraf sing keri dhewe sing terakhir. Sinten ingkang badhe maosaken? Pendek banget. Anak putri lagi mungkin? Sinten? Silakan Resen. Ada enggak? Tata tunjuk ya di paragraf yang terakhir. Mbak Nindita. Siraman kanggo nyuceni raga lan jiwa. Muga-muga bisa gawa jeneng arum kanggo kaluwarga. Kayata banyu kembang sing kanggo acara siraman anak mau. Apa namanya diupacarakan seperti itu. Ada yang mau ditanyakan di paragraf 5 ini? Ampun paham? Sudah ada gambaran ya? Nanti Ustazah share linknya yang video tadi ya, bisa kalian lihat sendiri untuk lebih apa namanya lebih memahami upacara tedak siten gitu nggih. Bisa dilihat sendiri nanti. Sekarang yang angka 2 atau yang nomor 2 negesi tembung. Tadi kan itu beberapa kata sudah kita bahas ya, ada lapan, ada pralambang, ada kapitayan, ada uborampe, ada solah bowo. Semuanya yang kelima-lima yang ada di kotak itu sudah tahu semuanya ya artinya nggih? Atau kita ulangi, silakan ditulis di kotak sampingnya. Silakan dipersiapkan alat tulisnya. 8. Ada yang masih ingat tadi 8 apa di 8? 35. Ya, hitungan Jawa 35 dino itu nggih, hitungan. Ditulis di sampingnya itu nggih. Kemudian pralambang. Tadi sudah ditanyakan, ada yang masih ingat pralambang artinya? Pertondo. Pralambang itu pertondo. Kemudian nomor 3, kapitayan. Tegesnya napa Ndek? Oh, kapitayan. Kepercayaan. Silakan ditulis di sampingnya. Nomor 8 uborampe. Barusan tadi nggih, uborampe kuwi artine perlengkapan atau peralatan. Sing apa gangsal utawa sing keri dhewe nggih menika solah bawa. Solah bawa kuwi tindak tanduk utawa perilaku. Itu ya bahasa mudahnya seperti itu. Nggih.
Itu beberapa kata yang mungkin belum kalian kenal, maka Ustazah berikan kotak seperti itu. Di samping ada beberapa kata lain yang tadi sudah. Tadi kapitayan apa, Us? Kapitayan itu kepercayaan. Jadi yang papan itu apa, Us? Apa, Dek? Papan itu apa? Ustazah ulangi dari nomor setunggal nggih. 8 ki hitungan 35 dino. Hitungan 35 dino. Pralambang pertondo. Kapitayan kepercayaan. Uborampe perlengkapan. Solah bowo tindak tanduk. Utawa perilaku. Ngaten nggih? Sampun? Coba saiki sing nomor 3. Dijawab soal-soal utawa pitakan sing isine jawaban iki ana ing paragraf dhuwur mau. Coba kita tes ya. Kita sambil mengingat-ingat. Nomor setunggal, coba Ustazah pengen sing jawab Mbak Naufa. Nomor setunggal Naufa. Diwaca soale terus dijawab. Itu nggih. Tegese sinten ya itu? Tegese siten, bukan sinten ya, siten. Tegese siten ya iku lah. Mau eneng pengertian tedak siten di halaman yang 175 masih ingat Mbak Nova? Siten artinya utawa ya iku apa Mbak Nova? Siten tegese Lemah. ya, siten kuwi tegese lemah utawa bumi, nggih. Nomor setunggal sampun. Nomor kalih. Mbak Amira Hasna. Nomor kalih. Tujuane dianakake tedak siten ya iku. Nah, tujuannya dianakake tedak siten ki mau apa? Nang paragraf pinten ndek wau jawabane? Paragraf 3. Coba. Tujuan diadakan tedak siten dari kadadean sing ora becik. Nggih, tedak siten dianakake kanggo tujuan ngindari kadadean sing ora becik, gitu ya. Sampun? Sampun ditulis sedanten? Sampun. Nomor 3. Coba dijawab anak putra Genti. Mas Adrian. Nomor 3 Mas, diwaos riyen. Halo Mas Adrian. Tedak siten ditindakake nalika bocah iku umur. Nah, berapa umurnya tadi? Kalau si anak diadakan upacara tedak siten ketika berumur berapa tadi? 8. Oktober 88. Ya, 7 wulan utawa 6 8. Nggih, tadi ada di paragraf tunggal. Matur nuwun. Nomor sekawan. Mas Kiki. Nomor sekawan di waos riyen soale. Kurungan ana ing upacara tedak sinten kuwi perlambang. Nah, kurungan yang ada di upacara tedak siten kuwi sebagai pertanda apa? Yo dicari di paragraf berapa tadi sudah dibacakan. Pertanda apa deh kurungan? Urip ing dunya iki. Kurungan tegese utawa pertanda apa deh? Di situ sudah ada. Kurungan itu melambang urip ing donya iki. Nggih, leres. Urip ing donya iki. Nomor sekawan urip ing donya iki. Kurungan kuwi pertanda utawa melambangkan hidup di dunia, ada kurungan. Kemudian di dalam kurungan itu ada beberapa perlengkapan. Lah, itu sebagai perlambang pagawean. Pungkasan nomor gangsal. Mas Rajwa. Nomor gangsal Mas diwaos riyen. Halo Mas Rajwa. Sampun? Halo? Belum terdengar. Ya. Yang nomor Gimana Pak? Yang nomor 4 apa tadi? Yang nomor 4 jawabane kurungan ana ing upacara tedak siten kuwi duweni perlambang urip ing donya iki. Sampun. Yang nomor 5 tadi apa? Yang nomor 5 belum dijawab, Ustazah belum dengar.
Nomor gangsal napa niki jawabane terakhir? Ing Injak daerah Jakarta tanah, upacara injak tanah. tedhak diarani apa tadi? Injak tanah. Ya, diarani injak tanah. Kalau di daerah Jakarta atau di Betawi itu menamakannya injak tanah. Gitu, nggih. Jadi tidak hanya di Jawa saja, di beberapa daerah juga ada upacara seperti itu. Cuma namanya yang berbeda. Makaten nggih. Tadi nomor 3 apa, Us? Nomor 3. Tedhak siten ditindakake nalika bocah umur berapa tadi? Umur 78. nggih, 78 nggih. Sampun nggih. Untuk Dia nomor 2 apa, Us? ya nomor 2. Tujuan dianakake tedhak siten yaiku kanggo ngindari kadadean sing ora becik. Bisa kamu lihat di paragraf nomor 3 nggih. Kamu garis bawahi dulu baru dituliskan. Ngaten nggih? Nomor 4 apa, Us? Nomor 4 urip ing donya iki. Sampun nggih? Ada lagi yang tertinggal tadi? Kalau sudah itu tadi nggih gambaran tradisi utawa prastawa budaya ing daerah Jawa Tengah nggih menika tedhak siten. Nanti lebih jelasnya akan saya kirim linknya biar kalian bisa melihat kembali. Tadi kan baru membaca, kemudian videonya kan baru separuh, nanti bisa lebih ada gambaran lagi. Mengaten nggih? Enten pitakan utawa yang perlu ditanyakan ke Ustazah? Cukup untuk bahasa Jawa hari ini. Besok kita pelajari Tugasnya apa, Us? dalam yang Us, tugasnya apa, Us? Oh ya, tugasnya sebentar. Ada lagi? Abu rampe sama sekolah bawah itu apa, Us? Gimana Mas Iji kurang jelas? Abu rampe sama sekolah bawah. Ubo rampe kuwi perlengkapan Mas Iji. Kalau solah bawa kuwi tindak tanduk utawa perilaku. Ngaten nggih? Untuk tugasnya, tadi Mbak Jauya sudah bertanya, tugasnya ada di halaman 177, tetapi itu sudah keliru mengetik ya. Tulisan isine wacan upacara tedhak siten ya, Dek ya, bukan Gathotkaca gugur ya. Kalau Gathotkaca gugur nanti di bab kedua. Saya salah menuliskan. Bisa kamu coret saja itu. Sing halaman 120 itu yang nomor sekawan ceritakake isine teks prastawa budaya. Di situ di bawahnya itu kamu coret saja karena itu salah apa namanya? Salah ketik Ustazah. Jadi tugasnya dinten menika nggih menika kalian menuliskan isi atau apa namanya? Rangkuman yang ada di bacaan tadi sesuai dengan bahasa kalian nggih tentang tedhak siten gitu ya. Berapa paragraf us bebas gitu nggih. Jadi setelah kalian membaca dan setelah kita bahas tadi, tugasnya hari ini adalah menuliskan kembali isi utawa rangkuman tedhak siten ana halaman 175 buku 176. Akan ada yang mau bertanya tugas hari ini? berarti intinya ngeringkes gitu tuh. Ya, intinya ngeringkes atau menceritakan kembali. Oh, upacara tedhak siten ya iku upacara ing tanah Jawa lah. Seperti itu kamu menceritakan kembali dengan bahasa yang sederhana, gitu ya. Paragrafnya bebas sesuai apa namanya kebutuhan saja. Tidak usah tentukan harus 5 paragraf enggak, tetapi bebas sesuai kreasi kalian masing-masing. Mekaten nggih? Wonten melih? Menawi mboten wonten pitakan melih, ada cukupkan ya untuk